Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Sobat Dimensi Lain. Apa kabar? Bagaimana puasa Anda hari ini? Semoga kita semua diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Jumpa lagi bersama saya, Peggy Ardana, di channel Dimensi Lain. Pada kesempatan malam ini, saya akan membawakan pengalaman kisah nyata dari narasumber Saudara Fahri yang berjudul Tanah Kuburan. Di mana Saudara Fahri mengalami pengalaman horornya sewaktu ayahnya dipindah tugaskan keluar kota di kota Jawa Timur, sehingga ia dan adiknya harus ikut pindah. Begitu juga dengan ibunya yang berat hati meninggalkan usaha yang lagi dijalaninya. Sebelum dilanjut ke cerita, jangan lupa klik tombol like dan subscribe dan nyalakan lonceng pemberitahuan agar Sobat Dimensi Lain mendapatkan podcast horor terbaru dari Dimensi Lain. Oke Sobat Dimensi Lain, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai Jeritan Malam. Perkenalkan, namaku Fahri Sudrajat. Aku adalah anak pertama dan satu lagi adikku perempuan. Sebut saja namanya Rere. Kami hidup di lingkungan keluarga, ya bisa dibilang berkecukupan. Ibuku adalah seorang pengusaha batik tradisional, sedangkan ayahku adalah seorang pegawai negeri sipil atau bisa disebut PNS. Kemiri, 5 Juli 2009. Pagi itu seperti biasa, aku pergi ke sekolah, ku kayu sepeda ontel peninggalan almarhum kakekku. Aku tak mau disetrap ibu guru lagi, gara-gara telat 7 menit datang ke sekolah, gumamku. Dan belum lagi, tugas PR yang semalam ku kerjakan harus sudah kukumpulkan di meja guru nanti. Alhamdulillah, akhirnya hari ini aku tidak telat. Aku pun masuk ke ruangan kelas dan tak berselang lama, mata pelajaran kelas pun dimulai. Waktu pun menunjukkan jam 2 siang. Itu artinya sebentar lagi waktunya jam pulang. Waktu yang ditunggu-tunggu semua anak sekolah, terutama bagiku yang masih memakai baju putih abu-abu. Ya, benar sekali Sobat Dimensi Lain. Pada waktu itu, aku masih duduk di bangku kelas 1 SMA. Bel sekolah pun berbunyi. Aku pun berlari menuju di mana sepeda tua kesayanganku kuparkirkan. Tanpa berlama-lama, ku kayu sepedaku menuju rumah. Selepas pulang sekolah, seperti biasa, aku dan teman-teman sebayaku bermain dan menikmati indahnya pemandangan. Suasana alam desa, pegunungan, di Jawa Tengah, kota Wonogiri. Ya, Sobat Dua Dimensi pasti tahu dong, kota Wonogiri yang kanan kirinya masih banyak hutan jati dan perbukitan. Selayaknya anak muda pada umumnya lah, kalau main suka tidak ingat waktu. Hehehe. Sore hari pun berganti malam. Seperti biasa, aku dan keluarga berkumpul di ruang tamu saling bercengkrama. Tak berselang lama, ayahku pun tiba-tiba mengatakan kepadaku, "Fahri, ayah nanti dipindah tugaskan keluar kota. Jadi Fahri, ibu dan adikmu harus ikut." "Terus gimana sekolah Fahri sama adik-adik ya?" "Usaha ibu juga, kan lagi rame ya." Ibuku pun juga bertanya demikian kepada ayahku. "Kalau sekolah, nanti kan bisa pindah. Kamu akan mendapatkan teman baru, lingkungan yang baru. Begitu juga ibumu. Ayah sudah mencarikan kios untuk usaha batiknya."
Kemiri 23 Agustus 2009. Pagi itu kami membantu ayah membereskan barang-barang yang akan kami bawa ke tempat rumah dinas ayah yang baru. Pukul 9 pagi, akhirnya kami pun berangkat menuju kota Malang. Kami menempuh perjalanan kurang lebih selama 5 jam dari kota Wonogiri ke Malang. Akhirnya, kami pun tiba di rumah dinas ayah yang baru. Terlihat asing bagiku, bangunan rumah dinas ayahku yang berbentuk bangunan era kolonial Belanda, kanan kirinya masih banyak hutan pohon bambu. Sangat kental sekali nuansa horornya. Hari pertama di rumah dinas ayah yang baru, aku dan keluarga memindahkan barang pindahan kami ke dalam rumah. Cukup melelahkan rasanya, hingga akhirnya aku pun tidak sengaja tertidur pulas. Entah berapa lama di ruangan tengah aku tertidur, hingga ada yang membangunkanku. Cu, tangi, wancine wis arep surup le. Yang artinya, cu, bangun, waktunya menjelang maghrib nak. Aku pun akhirnya terbangun. Belum tersadar sepenuhnya dari tidur, aku pun menoleh ke kanan dan ke kiri untuk memastikan siapa tadi yang membangunkanku tidur. Aku pun masih mengingat-ingat suara kakek-kakek tadi yang membangunkanku. Dalam hati dan pikiranku, sudahlah, aku nggak mau ambil pusing. Aku menganggap aku sedang bermimpi atau aku sedang kecapean sehingga aku berhalusinasi. Aku pun beranjak menuju ke ruangan depan, menyusul keluargaku. Aku lihat ayah, ibu, dan adikku juga terlihat tertidur pulas tanpa beralaskan tikar ataupun karpet. Aku pun berinisiatif mandi, dikarenakan badanku terasa lengket oleh keringat dan debu-debu rumah. Setelah selesai mandi, aku pun bergegas menuju kamar. Sebelum sampai pintu kamar, aku pun melihat kedua orang tuaku dan adikku sudah terbangun. "Kamu sudah mandi, Mas Fahri?" sapa ibuku. "Sudah, Bu," jawabku. Malam pun tiba. Kami sekeluarga makan malam bersama. Setelah menyelesaikan makan malam bersama, aku bergegas menuju teras depan rumah untuk sekedar melihat pemandangan depan rumah dinas kami yang baru. Sambil menikmati secangkir teh hangat yang aku buat di meja makan tadi, lagi asik-asiknya menikmati secangkir teh hangat, samar-samar aku mendengar suara, Pindah suku kini. yang artinya, pindah kamu dari sini. Dengan nada keras lantang mengintimidasiku. Suara seram mengerikan itu datangnya bersama dengan angin yang melintasi pepohonan, seketika membuat bulu kuduku berdiri. Aku pun terdiam mematung, seolah tidak dapat berbuat apa-apa, dikarenakan suara misterius yang aku pun tidak tahu dari mana asal muasal suaranya. Lagi dan lagi, aku pun masih berpikiran positif. Aku menganggap suara tadi datangnya dari gesekan ranting pohon mahoni yang ada di halaman depan teras rumahku. Tak lama kemudian, terdengar suara seorang laki-laki dari dalam rumah, yang ternyata itu adalah suara ayahku yang menyuruhku untuk segera masuk ke dalam rumah, dikarenakan waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Aku pun beranjak pergi ke dalam rumah untuk beristirahat tidur malam. Tak lupa, aku pun menutup pintu utama rumah.
Aku langsung menuju kamar tidurku. Dengan rasa takut yang masih menghantui, ingin rasanya aku ikut bergabung tidur bersama kedua orang tuaku dan adikku. Namun apa daya, aku diharuskan mandiri meskipun secara tidak langsung berpisah kamar dengan orang tuaku. Kupadamkan lampu kamar, kutarik selimut menutupi seluruh tubuhku. Kira-kira mata ini belum terpejam, aku dikagetkan dengan suara anak-anak kecil ramai sekali di ruang tamu. Dalam hati aku berpikir, meski aku mempunyai adik perempuan usia 4 tahun, mana mungkin malam-malam begini adikku bermain di ruang tamu. Lagi pula adikku sedari tadi sudah tertidur bersama kedua orang tuaku. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Suara ini lebih dari satu anak kecil, tegasku dalam hati. Jam setengah 10 malam, suara anak kecil itu pun tak kunjung berhenti. Selayaknya anak-anak TK bermain, riang gembira, berlarian ke sana kemari, hingga membuatku tak dapat tidur nyenyak. Hingga akhirnya membuatku kesal, bercampur merinding. Aku pun diam-diam mengendap. Kubuka pelan-pelan pintu kamarku untuk memastikan sumber suara anak-anak kecil dari ruang tamu. Betapa kagetnya aku, ternyata tidak ada siapapun di ruangan tamu, termasuk anak-anak kecil yang membuatku tidak bisa tidur. Aku kembali ke kamarku untuk melanjutkan tidur. Kututup kedua kupingku menggunakan bantal. Pukul 12 malam lebih, akhirnya suara anak-anak kecil itu pun perlahan menghilang. Aku pun tertidur nyenyak. Keras sekali suara ketukan jendela dari luar kamarku. Aduh, gangguan apa lagi sih ini? Aku terbangun lagi dari tidurku. Kulihat jam digitalku menunjukkan pukul 2 malam kurang. Dibarengi bau bangkai menyengat di ruangan kamar tidurku. Aku tidak bisa tidur karena bau bangkai yang mengganggu indera penciumanku. Aku bicara dalam hati, pasti bau ini sumbernya dari luar jendela kamarku. Tetapi aku tidak berani untuk membuka kamar jendelaku. Jangankan untuk membuka jendela, mendengar suara ketukan saja aku sangat ketakutan. Bismillah, ku beranikan diri untuk membuka jendela kamarku untuk mencari sumber bau bangkai yang sangat menyengat sekali. Perlahan ku melangkah menuju ke jendela, lalu ku buka tirai beserta jendela kamar. Ketukan jendela pun seketika menghilang, tetapi bau bangkai masih ada. Ku ambil senter di lemari kamarku, lalu ku soroti halaman samping jendela kamarku untuk mencari bangkai binatang, bisa jadi bangkai tikus yang ditinggalkan kucing liar di sekitaran jendela luar kamarku. Tetapi tidak satupun bangkai tikus atau hewan lainnya yang kutemui. Sambil menyoroti senter, aku pun menutup kembali jendela kamarku dan kembali melanjutkan ritual tidurku sambil kututup hidungku menggunakan kedua jariku. Belum juga tubuh ini kurebahkan di kasur. Suara ketukan jendela pun terdengar lagi. Kali ini 3 kali lebih keras dari sebelumnya. Aku beranjak menuju ke jendela sambil berteriak, "Woi, siapa di luar sana malam-malam begini? Jangan usil ya," sahutku dengan nada lantang. Sembari menyorotkan senter ke segala penjuru luar jendela. Tidak ada siapa-siapa. Pasti ini tetangga sebelah rumahku yang malam-malam musil, batinku. Tapi tetangga rumahku kan jauh jaraknya, ada mungkin 50 meter. Pasti tidak mungkinlah secepat itu langkahnya untuk sekedar mengusili rumah kami, termasuk jendela kamarku yang
Aku kembali menuju kasurku. Baru saja 3 langkah menuju tempat tidur, suara ketukan itu pun kembali lagi terdengar. Aku putar badan, kubuka lagi jendela kamarku sembari kesal. Kubuka lagi dan lagi. Tidak ada siapa-siapa. Jangankan orang, suara jejak langkah kaki pun aku tidak mendengar. Dengan hati kesal, aku bicara dalam hati. Sungguh benar-benar menjengkelkan hantu penghuni rumah tua ini. Aku berinisiatif duduk berselonjoran di bawah jendela kamarku untuk menunggu kembali suara ketukan jendela kamarku. Suara ketukan jendela yang ditunggu pun akhirnya kembali terdengar. Dengan bersamanya aroma bau bangkai yang sangat menusuk hidungku. Aku pun perlahan beranjak bangkit dari dudukku, dan aku mengintip dari balik tirai jendela kamarku. Sobat dimensi lain, apa yang ternyata kau lihat pada malam itu? Tirai kubuka sedikit. Alangkah terkejutnya diriku. Apa yang aku lihat menggunakan mata dan kepalaku sendiri. Ternyata yang mengetuk jendela kamarku dan adanya aroma bau busuk itu adalah pocong. Pocong itu menggunakan jidat kepalanya untuk mengetuk jendela kamarku. Kulihat pocong mengerikan tersebut dengan wajah yang hitam, gosong, bercampur belatung. Matanya yang hampir terlepas dari kelopak matanya membuatku mual muntah-muntah. Seakan aku tidak percaya dengan apa yang aku lihat. Seumur hidup untuk pertama kalinya, aku melihat langsung dengan sangat nyata sosok hantu yang disebut pocong, yang dibalut kain kafan putih lusuh dan kumal bercampur bercak darah merah segar di kain kafannya. Tak lama, aku pun tak sadarkan diri. Aku pingsan, jatuh tergeletak di bawah jendela kamarku. Hingga pagi pun tiba. Aku dibangunkan oleh ibuku. Mas, bangun. Aku masih setengah sadar saat ibuku membangunkanku. Aku beranjak bangun dengan masih mengucek kedua mataku, dan kepalaku sedikit pusing. Akibat semalam aku terjatuh, tak sadarkan diri melihat penampakan pocong. Ibuku berkata kepadaku, "Kok tidur di bawah jendela, Mas? Tirainya juga tidak kamu tutup rapat. Pocongnya sudah pergi belum, Bu?" tanyaku. Sambil terheran-heran dengan wajah ibuku penuh kebingungan, "Ini ibu, Mas. Nggak ada hantu pocong, Mas," jawab ibuku sembari menenangkanku. "Pasti kamu sewaktu tidur tidak membaca doa. Dan kenapa kamu bisa tidur di lantai bawah jendela, Mas?" tanya ibuku dengan penuh keheranan. "Tidur di lantai itu tidak baik untuk kesehatan, apalagi menghadap jendela. Itu pamali, Nak," seru ibuku sembari menenangkanku dan mengusap kepalaku. "Ya udah, kamu mandi dulu. Ibu sudah membuatkan sarapan pagi kesukaanmu, nasi goreng. Jam 8 nanti kamu akan ikut ayahmu mendaftarkan sekolah barumu." "Iya, Bu." Aku pun berlalu menuju kamar mandi untuk persiapan diri mendaftarkan sekolahku yang baru di kota Malang. "Fahri, cepetan, Nak," sahut ayahku sambil memanaskan motor tuanya. "Iya ya." Sembari terburu-buru, ku selesaikan sarapan pagiku untuk segera pergi bersama ayah menuju ke sekolahanku yang baru untuk mendaftarkan diri sebagai siswa baru. Tak lupa, aku berpamitan dan cium tangan ibuku. "Bu, Fahri berangkat dulu ya." "Iya, hati-hati di jalan ya, Mas,"
Semoga lancar hari ini. Singkat cerita, aku pun diterima di sebuah SMA negeri ternama di kota Malang. Pukul 10 siang, aku dan ayah menuju perjalanan pulang ke rumah. Di tengah perjalanan menuju pulang ke rumah, kami melewati hutan pinus yang rimbun dan sejuk. Tiba-tiba, kurang dari 10 meter, kami dikejutkan dengan ular sejenis sanca kembang yang melintasi jalanan yang kami lewati. Ayahku pun mengerem mendadak. Hampir saja kami terjatuh. Ada apa ya? Tanyaku. Lihat di depan sana, nak, pinta ayahku. Aku pun terkejut melihat seekor ular sanca yang panjangnya kurang lebih 5 meter menghadang jalan kami. Kami pun berdiam diri sejenak, menunggu ular sanca tersebut berlalu. Tak lama kemudian, ular tersebut menghilang masuk ke dalam semak belukar. Kami berdua pun langsung tancap gas melanjutkan perjalanan pulang menuju rumah. Rumah kami pun sudah terlihat kurang beberapa meter lagi. Ayahku tiba-tiba menurunkan kecepatan gas motor tuanya. Terlihat di depan sana ada seorang laki-laki separuh baya sedang menggiring hewan ternaknya, beberapa ekor kambing. Biasalah kalau di desa, jika kami berpapasan sesama orang pasti bertegur sapa. Begitu juga dengan ayahku. Sambil ayahku menyapa, "Monggo Pak." Si pengembala kambing itu pun juga menjawab, "Monggo Mas." Dan si bapak pengembala kambing itu pun melambaikan tangan kanannya, seakan mengisyaratkan kami untuk sejenak berhenti. Dan ayahku meminggirkan motor tuanya untuk sekedar berbincang kepada si pengembala kambing tersebut. Tak lupa kami pun bersalaman. Lalu bapak pengembala kambing itu membuka pembicaraan. "Habis dari mana, Mas?" tanya si pengembala kambing tersebut. "Ini Pak, saya habis mengantarkan anak saya mendaftarkan sekolah yang baru," jawab ayahku dengan nada ramah. "Oh, kalau ndak salah, sampeyan yang menghuni rumah Belanda tua itu ya Mas, yang pindahan tugas dari Wonogiri?" Sambil mengamati wajah ayahku dan aku, tanya si pengembala kambing tersebut. Ayahku menjawab, "Iya, benar sekali Pak. Saya warga baru desa sini. Perkenalkan, nama saya Abidin, dan Fahri anak saya." Ayahku memperkenalkan dirinya dan aku. "Namaku Rahman." Si pengembala itu memperkenalkan dirinya juga. "Gimana, Mas dan keluarga tinggal di rumah tua itu?" tanya si bapak pengembala kambing tersebut dengan ekspresi wajah penuh tanda tanya. "Alhamdulillah Pak, kami betah kok meski mendapatkan rumah dinas yang berbentuk bangunannya tua. Tadi dihadang ular sanca bermotif hitam batik ya Mas, sewaktu menuju pulang," tanya bapak si pengembala kambing tersebut. Kami berdua serentak menjawab, "Kok tahu Pak?" Dengan nada heran. Dalam hati aku keheranan, kok bisa tahu ya bapak si pengembala kambing ini. "Ndak diganggu Mas sama penghuni rumah itu." Tiba-tiba bapak si pengembala kambing itu memotong pembicaraan ayahku dengan nada serius. Ayahku menjawab, "Enggak itu Pak." "Oh, syukurlah. Semoga saja betah ya Mas tinggal di rumah tua Belanda itu." Si bapak paruh baya memberi nasihat kepada ayahku. "Memangnya kenapa Pak? Dan ada apa di rumah tua itu?" Ayahku bertanya secara detail perihal rumah Belanda tua itu kepada bapak pengembala kambing tersebut. "Nggak ada apa-apa kok Mas. Cuman apa Pak?" tanya ayahku dengan wajah penuh keseriusan. "Cuman banyak keluarga sebelum Anda yang baru seminggu menempati rumah itu sudah minta pindah rumah dinas. Malah ada yang 1 hari menempati rumah tersebut sudah tidak kuat oleh gangguan hantu di rumah tua tersebut." "Ah,
Masa sih Pak? Saya malah tidak percaya sama hal-hal begituan. Seru ayahku. Ya sudah, kalau Mas ada apa-apa di rumah itu, Mas bisa datang ke rumah saya dan menemui saya. Rumah saya ada di pertigaan desa, belok kiri menuju rumah sampean. Tanya saja kepada warga desa, Pak Rahman Wedus. Insya Allah, warga desa berkenan menunjukkan rumah saya.